Halo, Shalom, Sobat JE. Kita ketemu lagi bersama saya Erwin. Dan Sobat JE, saat ini saya ada di Bandungan. Saya ada pelayanan di Bandungan dan pas pada hari ini, pagi ini, saya pelayanan bersama seorang imam yang luar biasa, pastor yang luar biasa. Dia adalah imam diosesan dari Keuskupan Agung Semarang, namanya Romo Tejo. Tapi biar lebih afdol Sobat JE, biar Romo Tejo sendiri yang kenalan siapa dirinya. Ayo Mo, silakan Mo. Sobat C, selamat pagi, Shalom, Tuhan berkati Anda. Amin. Perkenalkan, saya Romo Agustinus Tejo Kusumantono, dan saya Imam Diosesan PR Keuskupan Agung Semarang, Ya. dan tabisan tahun 1999. Berarti 24 tahun ya Mo? 24 tahun, Lumayan. nyaris. Wah, terus gini pesta, gitu ya, Pesta. 25. Terus Mo, berkarya di? Saat ini saya menjadi vikaris paroki di Paroki Santo Thomas Rasul, Bedono. Bedono itu bukan Gedono, tapi Bedono, Ya. itu antara Ambarawa dengan Magelang. Ambarawa Magelang. Ya, terkenal dengan kopi, Kopi. alpukat, Ada yang mau titip, Sobat JE, kopi, paket, paket. Nah, ini lumayan dapat cuan Romo. Oke. lalu ada durian. Wah, Durian, itu yang ya. menarik. Ya. Dan di samping sebagai vikaris paroki atau pastor pembantu, saya juga diminta untuk melayani menjadi co-moderator di CFM Kevikepan Semarang. Ya. Lalu juga masih membantu, juga diminta membantu menjadi tim ME untuk distrik 2 Semarang. Oh, juga di ME Mo ya? Betul. Jadi senggolan antara CFM dan ME. Ya. Berarti Sobat JE, saya percaya Romo ini pengalaman banget mendampingi kelompok-kelompok kategorial yang ada hubungannya dengan keluarga. Ya. Pernah tapi tidak expert bener. Expert ya. Tapi kalau dilihat rambutnya putih semua kayaknya karena gara-gara keluarga nih Romo. Gimana Mo? Keluarga sekarang ini selama Romo mendampingi CFM, ME gini, urusan keluarga ini menurut Romo sekarang gimana? Menyenangkan kah? Atau mungkin bikin stres, bikin sumpek atau gimana? Atau mungkin lebih enak UMK? Wah, atau gimana? Enak gimana Mo? Sobat JE, waktu studi itu sebetulnya pilihan saya sudah ke moral ya. Dan basic untuk studi moralnya itu ada di family. Jadi memang sedikit banyak ya tahu, bukan mengalami, bukan pengalaman. Maka ketika bicara tentang keluarga, ya, itu bicara soal amazing grace, rahmat Tuhan yang luar biasa. Amin. Kenapa rahmat Tuhan yang luar biasa? Karena vocation. Jadi bukan keinginan kedagingan kita lalu kita nikah, tetapi itu adalah vocation, dan itu tidak hanya vocation dari pihak kita, tetapi secara internal, vocation internal, panggilan yang mendalam dari diri kita itu adalah karena Tuhan pilih, Tuhan kehendaki, dan Tuhan mau lakukan pekerjaan lewat Tuhan. Jadi keluarga Anda luar biasa. Keluarga Anda ya, termasuk keluarga saya. Jangan Anda saya juga iya gitu ya Mo. Betul. Nah, maka kita saling memberikan. Amin. Mo, ini gini Mo. Ini mumpung ada Romo ya, kami pelayanan bersama di Semarang, di Bandungan. Nah, Mo, ini di kota-kota besar itu ya Mo. Dan saya juga ngalami punya teman beberapa orang gitu ya. Ada fenomena gini. Sobat JE tahu nggak istilah child free? Ini keluarga-keluarga, terutama pasangan-pasangan muda, yang dengan sengaja tidak mau punya anak. Alasannya macam-macam. Mungkin karena karir, mungkin karena belum siap secara keuangan, mungkin lebih senang
berdua aja, nggak repot ngurusi anak, apapun itu. Dan akhir-akhir ini berkembang gitu, Asik berdua gitu ya, asik Bro. berdua. Nah, Romo yang seringkali pendampingan keluarga. Nah, fenomena soal child free ini gimana sih kalau menurut pendapat Romo itu? Pertama, kalau kita letakkan di dalam kerinduan dari Bapak Suci Paus Fransiskus, Ya. Bapak Suci Paus Fransiskus masih juga menghendaki agar keluarga-keluarga bertumbuh dalam hal jumlah. Artinya apa? Artinya di dalam perkawinan itu Bapak Suci juga menghendaki, yuk ada anak di tengah-tengah keluarga. Ini adalah masa depan gereja. Ya. Sehingga kalau nanti sampai semua mengambil kesepakatan child free, Nah, biar gereja ini. wes ora ono gereja mana, Bro. Gereja ya. Karena gereja kan paguyuban, nggak ada yang membentuk paguyuban, yang merawat paguyuban. Ya. Di sini saya bisa memahaminya begini, Bro, secara sederhana. Memang institusi perkawinan itu adalah institusi yang sungguh sangat terberkati. Sungguh yang memang Tuhan adakan, Tuhan rancang, Tuhan sempurnakan. Sobat JE catat ya. Dicatat, keluarga itu adalah institusi yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan sendiri. Itu ya, Mo? Betul. Catat Sobat JE. Ini basicnya. Lanjut, Mo. Mengapa demikian? Karena di dalam keluarga itu salah satu hakikatnya adalah ikatan cinta kasih yang disempurnakan dengan, maaf bahasa kasar, persetubuhan. Salah satunya adalah terbuka, tertuju akan adanya keturunan. Jadi itu yang sangat khas dan itu sangat dikuduskan. Ya. Jadi hubungan intimitas suami istri yang ditandai dengan tadi itu suci, kudus. Suci, kudus ya. Dan itu sungguh-sungguh Tuhan perkaya lagi dengan hubungan yang sedemikian itu. Tuhan ikut sertakan dalam kisah penciptaan masa lalu di zaman ini. Menciptakan apa? Bukan menciptakan binatang, bukan menciptakan tumbuhan, tetapi adalah menciptakan manusia pribadi. Yes. Jadi sebetulnya dari awal mula ya, Mo. Dari awal mula itu Tuhan menciptakan lembaga keluarga ini, perkawinan ini, keluarga ini. Salah satu tujuannya ya punya keturunan gitu ya, Mo. Jadi ini bukan, kalau boleh saya bilang, bukan karangannya Paus Fransiskus saja gitu ya. Betul. Ya, bukan maunya Bapak Paus, bukan maunya manusia gitu, bukan, tapi rancangan ilahi. Tapi memang rancangan ilahi bahwa yang namanya keluarga itu salah satu tujuannya adalah ya adanya keturunan itu gitu. Betul. Ya. Karena apa? Di dalam ajaran gereja juga disampaikan bahwa ada dua sakramen yang merupakan sakramen panggilan hidup, perutusan. Ya. Satu adalah imamat, dua adalah perkawinan. Nah, itu uniknya di sini. Kami tidak bisa seperti Anda semua Sobat JE. Ya. Kami nggak punya anak, kami nggak punya istri, ya. Kami nggak punya rumah. Ya. Karena apa? Hakikatnya kami tidak di situ. Itu ada di Sobat JE semua, yakni di perkawinan. Di perkawinan, ya. Ada istri, ada suami, ada pasangan, ada kebersamaan hidup, ada tanggung jawab, ada anak. Nah, Mo, itu kan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, persoalannya tadi, ya seperti teman saya nih, ini kisah nyata Sobat JE. Saya punya teman, dia memang sudah menikah 5-6 tahun lebih lah ya. Dan sampai hari ini saya tanya, ya memang saya belum mau punya anak. Kenapa? Dia bilang, saya pengen karir saya meningkat dulu. Sampai kapan? Nggak tahu. Nah ya, keuangan saya ke ekonomi harus bagus dulu, baru punya anak.
Gimana mau kalau dengan alasan-alasan seperti begini kira-kira gimana? Saya bisa memakluminya begini, karena ada, saya tidak tahu namanya, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan atau apa berkaitan mungkin dengan ini, pendidikan anak. Jadi tidak hanya punya anak, tetapi pendidikan anak. Ini pendidikan anak juga. Pendidikan itu bisa secara manusiawi, iman, keutamaan. Ya. Nah, ini memang untuk saat sekarang tidak gampang. Mungkin semua sekarang serba mahal. Oke, tantangan zaman berat sehingga orang tua sulit mengawal perkembangan anak. Oke. Lalu juga mungkin soal quality time di dalam keluarga susah dibangun. Oke. Tetapi kita jangan lupa satu. Apa, Pak? Di dalam salah satu hakikat dari sakramen perkawinan itu, sekali lagi itu terbuka pada keturunan, sehingga tidak hanya soal hidup bersama dalam suka dan duka, tidak hanya soal mencapai kesejahteraan hidup. Nah, ini kadang-kadang yang ditangkap terlalu sempit dulu, yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup itu apa? Sebetulnya harus kita pahami, kesejahteraan hidup itu adalah memberikan yang terbaik bagi pasangan, bagi anak. Terbaik itu lain dengan kemewahan. Oh ya, betul. Terbaik itu bisa jadi nasi iwak asin. Ya. Tapi kalau ada sukacita, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada syukur, nah, dan ada kebersamaan, ada kebersamaan. intimitas. Nah. Jadi tidak, adanya ikan asin, enggak. Yuk kita doa bersama, ada ikan asin yang Tuhan anugerahkan, kita syukur. Jadi mungkin gini ya, Mo. Jadi kalau istilahnya nggak mau punya anak karena ekonomi alasannya, nanti khawatir nggak bisa memberikan yang terbaik. Sebetulnya ukurannya bukan cuma sekedar harta ya, Mo. Betul. Bukan cuma sekedar harta, tetapi yang paling penting itu tadi intimitas, kebersamaan itu tadi. Ya, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan tadi Romo juga ingatkan jangan khawatir, kita juga punya Tuhan. Betul. Ya, kita punya Tuhan, kita punya, saya percaya Sobat JE pada saat kita ini hidup dengan benar, relasi yang baik dengan keluarga, dengan Tuhan, pasti Tuhan bantu ya. Tuhan akan garap kita semua untuk memanen ya, memanen berkat demi berkat, karena sekali lagi tadi sakramen perkawinan itu bukan kehendakku melulu, tapi kehendaknya rancangan ilahi. Ya. Itu yang luar Oh, biasa. Tuhan. Maka memang dalam beberapa tindakan moral memang kita punya ajaran-ajaran moral yang, atau ahli-ahli moral yang memang mengatakan ada yang namanya prinsip proporsionalitas. Proporsionalitas itu begini, kita melihat apa yang ada pada diri kita secara jujur, secara tulus. Proporsi-proporsi yang bisa kita optimalkan. Ya. Artinya umpamanya tidak 3 tapi 2 anak. Contoh. Ya, contoh ya. Contohnya. Nah, dari situ lalu dengan proporsi itu kita akan punya satu hal, bahwa keputusan kita adalah keputusan bebas dan bertanggung jawab. Ini yang pertama. Jadi proporsi-proporsi yang menjadi perhitungan kita akan realita kita itu. Ya. Lalu yang kedua juga nanti kita akan semakin memahami benar akan hakikat dari seksualitas yang begitu indah di dalam keluarga. Bukan melulu kenikmatan. Oke, ada unsur itu,
karena itu akan mendekatkan relasi, semakin menebalkan ikatan perkawinan, sehingga tidak terputus ya bro ya sekarang. Tetapi juga di situ kita semua menghargai bahwa itu adalah salah satu yang Tuhan ciptakan pada tubuh kita, dan melalui apa yang Dia ciptakan dalam tubuh kita itu akan Tuhan pergunakan untuk menggandakan ciptaan, yakni keturunan. Ya. Sehingga di situ lalu kita akan menghargai tubuh kita. Tubuh kita mendapat tempat menghargai. Sehingga dengan menghargai tubuh itu dan segala yang ada, hati-hati. Jangan-jangan nanti kalau kita tidak waspada, child free ini lalu akan jatuh juga pada bukan tetapi kalau tidak hati-hati kemudian terjadi kehamilan lalu pengguguran. Nah ini mau ini yang ya, lalu hamil gugurkan. Ini yang juga gereja sebetulnya juga tidak kehendaki. ya, Karena membunuh ini adalah sebuah tindakan moral yang sangat-sangat melukai hati Tuhan, melukai gereja. Karena apa? Tuhan yang ciptakan, diriku yang bunuh. Ini kan ironi. ya, Nah, hati-hati dengan pilihan child free ketika ini terjadi. ya, Lalu yang keempat, child free ini kalau kita tidak hati-hati, tidak bijak, tindakan moral, pilihan moral, keputusan moral kita, menurut kita memang mungkin bertanggung jawab, tetapi bisa jadi di mata Tuhan ini sebetulnya tanggung jawabmu bisa lebih gede dari itu, gitu ya. Tuhan percaya sebetulnya kamu bisa melakukan yang lebih dari itu. Yang mau saya katakan adalah begini, bro. Ketika anak hadir di dalam sebuah ikatan keluarga, itu pasti akan memberikan rahmat. Sekarang kita lihat betapa rindu hati pasangan-pasangan yang tidak punya anak. ya, Bahkan mereka menunggu bertahun. Bahkan mereka sampai mengadopsi anak secara legal. ya, Nah, kalau child free ini kita letakkan di dalam tanggung jawab yang lebih besar, antara lain salah satunya adalah menyediakan diri, entah dengan finance ataupun non finance, memelihara anak-anak yang terlantar, anak-anak yang ada dalam penderitaan karena upaya pengguguran yang gagal, sehingga kita sering mengatakan ada cacat, ada kelainan. Itu bijak. Tapi kalau sungguh-sungguh child free ini meniadakan salah satu unsur dari hakikat sakramen perkawinan, dan itu dengan disengaja, maka kalau mengatakan egois juga tidak, tapi sayang sekali. Sobat JE, masih ada lagi. Yang terakhir ya. Child free kalau karena dalam tanda petik cacat, artinya bahasa yang sekarang itu gampang mandul itu loh bro. Ya, sobat JE itu lain lagi. Ya. Gitu. Jadi kalau memang Tuhan kehendaki tidak bisa berketurunan. Ya. Karena alasan medis ya, Mo. Karena alasan medis itu lain cerita. Tapi kalau disengaja ini, tadi Romo bilang sayang banget gitu ya, Mo. Sayang. Kami di desa baptisan itu setahun tidak sampai 15 sobat JE baptisan bayi.
Ini di tempatnya Romo ini. Sekarang ini di tempat Romo berkarya ini, di desa ini, Iya. 1 tahun udah ada 15 mau. Iya. Waduh. Tapi bersyukur karena apa? Sobat JE, mereka yang punya anak, punya keturunan, mensyukuri anugerah kehadiran anak dalam keluarga, ingat tanggung jawabnya, mempersembahkan anak, menguduskan anak, dan membawa anak ke hadapan hadirat Tuhan untuk dipersatukan di dalam rahmat-Nya yang ditandai dengan baptis. Itu Sobat JE ya. Ini, Saya pernah bro. Ini Kenapa? untuk Buyan ya bro ya. ya. Waktu seminari Sobat JE, saya itu pernah ditanya oleh Romo Rektornya begini, karena baptisan saya tidak bayi, artinya sudah lebih dari 1 tahun usianya. Romo Rektor itu tanyanya sembari guyon itu gini, andai Tuhan telah ambil dirimu dan kamu belum dibaptis, kira-kira kamu masuk surga atau enggak? Artinya rahmat sakramen yang ada di gereja termasuk baptis dan perkawinan serta imamat dan yang lain adalah sarana keselamatan yang indah sekali bro. Ya. Amin. Sobat J, gini, dari ngomong dengan Romo Tejo tadi, mungkin ada satu kesimpulan atau benang merah mau. Ini kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Ya. Mungkin kesimpulannya gini Sobat J. Yuk mulai sekarang kita menganggap bahwa kehadiran anak itu bukan beban, tapi berkat. Boleh enggak? Betul. Boleh ya? Anak adalah salah satu dari sekian ranumnya buah-buah keluhuran dan martabat indah dari sakramen perkawinan. Dan saya tambahi lagi, kalau memang anak ini adalah berkat dari Tuhan, bukan beban, maka saya percaya Tuhan juga sendiri yang akan pelihara anak ini. Betul bro. Tuhan yang akan cukupkan segala yang dibutuhkan oleh anak ini, ya tentunya lewat para orang tua gitu ya. Pasti ada cara, pasti ada jalan. Pada saat Tuhan mengizinkan seorang anak ini hadir, di situ pasti Tuhan akan pelihara. Dan yang jangan takut adalah mari kita mau direpotkan oleh Tuhan. Direpotkan oleh Tuhan, Sobat Cik. Catat ini ya. Mari kita mau direpotkan oleh Tuhan. Ya. Baik. Mau ada tambahan lagi? Sobat C yang terkasih, mari kita syukuri hidup kita. Dan salah satu rasa syukur itu adalah ketika kita menjawab panggilan yang Dia anugerahkan kepada kita. Di tangan kita ini Tuhan percayakan, Tuhan taruh rahmat sakramen apa. Ketika memang bercita-cita berkeluarga dan Tuhan taruh benar itu sakramen perkawinan. Wih, itu sungguh luar biasa, Sobat C. Rencana kita dan kehendak Tuhan klop. Satu resonansi, satu frekuensi. Dan ketika satu frekuensi, satu resonansi, yuk kita buka rumah kita, halaman kita, ruangan di dalam keluarga kita, mesbah doa kita. Salah satunya adalah dengan awalnya tangis bangkit. Amin. Luar biasa. Lalu kelak harapannya adalah cucu datang. Dan semoga dengan demikian lalu kita semua bergembira. Saya beberapa hari ini dan secara khusus hari apa itu saya lupa, saya sempat terharu bro dan Sobat C yang terkasih. Apa? Pasangan suami istri jalan berdua dan di tengah papanya gandeng tangan kanan, mamanya gandeng tangan kiri, dan anaknya berjalan dengan tenang, dengan damai sesekali, tengok papanya, tengok mamanya, dan masuk ke gereja, duduk bersama, berdoa bersama.
pulangnya sempat dialog sebentar dengan saya, dan bahagia saya salah satunya adalah ketika bisa juga memberkati keluarga-keluarga, karena keluarga telah terlebih dahulu memberkati gereja. Luar biasa Mo. Sobat JE, gimana? Dapat pencerahan banyak roh dari kongko inspirasi kita pada pagi hari ini. Saya percaya ada banyak berkat, banyak inspirasi baru bersama dengan Romo Tejo pada pagi hari ini. Sobat JE, ya? Terima kasih untuk kebersamaannya. Kopiku dilarisi yo. Ya, ayo yang mau pulaan kopi, pulaan durian, monggo, ini lagi buka open PO sekaligus alpukat. Ya, baik. Nanti ya yang mau pesen kopi nanti atau durian atau apa nanti dengan Romo Tejo, nanti tulis di komen nanti Romo Tejo juga balas itu. Ya. Oke Romo Tejo, terima kasih banyak. Terima kasih, dan secara khusus saya berdoa bagi keluarga-keluarga dan juga bagi Anda semua, entah child free, entah yang punya anak banyak, entah yang belum berketurunan. Saya berdoa memohonkan berkat bagi sakramen perkawinan Anda, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, rezeki yang melimpah, Amin. kerukunan, dan Amin. juga persaudaraan senantiasa terpelihara, oleh karena Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang rencanakan semuanya itu. Tidak ada satupun yang luput dari rencananya, dari kehendaknya. Maka Tuhan berkati keluarga-keluarga, Tuhan berkati Anda semua. Amin. Yang memuliakan dan meluhurkan sakramen perkawinan yang Tuhan anugerahkan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sobat JE, Shalom. Kita Shalom. bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang lain lagi. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan Amin. memberkati. Amin.